Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ardianti, mahasiswa semester 5 Pendidikan Sosiologi yang pada hari ini akan membahas pendidikan kebencanaan dan penguatan literasi resiko di kurikulum nasional. Sebelumnya, apakah kalian tahu? Berdasarkan data dari BNPB, perempuan dan anak-anak memiliki resiko meninggal 14 kali lebih besar daripada pria dewasa saat terjadinya bencana. Banyak ditemukan ibu dan anak berpelukan yang menjadi korban bencana dan saat bencana itu terjadi. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia ini terletak menjadi pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Indonesia juga memiliki 129 gunung berapi aktif, yang ini menjadikan Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana tertinggi. Berdasarkan peta resiko bencana BNPB, lebih dari 70.000 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA ataupun SMK berada di wilayah dengan resiko bahaya, mulai dari sedang hingga tinggi. Yang dimana anak-anak menjadi paling beresiko terdampak akibat dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan itu sendiri. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, telah terjadi 13.000 lebih bencana yang didominasi oleh banjir, kemudian diikuti oleh tanah longsor, angin kencang, dan kekeringan. Bencana gempa bumi menjadi yang paling mematikan, di mana 15.000 orang lebih meninggal akibat gempa bumi dan 7.000 orang lebih meninggal akibat banjir dan longsor. Yang lebih mengkhawatirkan pula, dampak bencana terhadap sektor pendidikan sangat signifikan, yaitu ada 72.000 sekolah terdampak bencana dalam 15 tahun terakhir, mulai dari gempa hingga tsunami. Berdasarkan kajian resiko dalam Inaris, lebih dari 75% satuan pendidikan berada di wilayah dengan ancaman bencana yang beresiko dari sedang hingga tinggi. Nah, dengan keadaan geografis Indonesia yang tadi tuh sudah menunjukkan rawan bencana, mulai dari daerah ataupun wilayah yang rawan bencana di tingkat sedang maupun tinggi. Akan tetapi, kesiapsiagaan kita tuh masih jauh dari ideal atau yang semestinya. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap resiko, mitigasi, dan tata ruang menunjukkan bahwa pendidikan kebencanaan belum terintegrasi secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat literasi siswa SD, SMP, dan SMA masih berada di kategori cukup untuk mereka memiliki kepedulian ataupun memiliki pemahaman yang lebih terhadap mitigasi bencana dan literasi resiko ini. Karena nyawa anak-anak ataupun nyawa manusia itu bukan hanya sekedar angka statistik, tapi itu juga nyawa menjadi masa depan dan generasi masa depan bangsa Indonesia. Sehingga apabila siswa memiliki pengetahuan pendidikan kebencanaan dan literasi risiko, tentunya itu akan lebih berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang kebencanaan. Oke. Sebelum itu, literasi kebencanaan dan literasi resiko itu apa sih? Jadi, literasi mitigasi bencana merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang tentang upaya dalam pengurangan resiko bencana, yang terdiri dari dimensi pengetahuan pengurangan, dimensi sikap pengurangan bencana, dan dimensi keterampilan pencegahan bencana, maupun bagaimana survive di saat terjadinya bencana. Nah, Neni Muhyiddin juga menegaskan bahwa literasi bencana meski dijadikan sebagai literasi ketujuh yang dekat dengan keseharian, melengkapi 6 literasi dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kenapa juga literasi resiko ini penting dan kita harus mensosialisasikan terus-menerus untuk agar siswa-siswa lebih paham tentang literasi resiko bencana ini. Pertama, tentunya karena melindungi generasi masa depan bangsa.
Melalui literasi, melalui sosialisasi dan peningkatan pemahaman literasi resiko bencana ini kepada siswa, tentu saja diharapkan membentuk karakter tanggung jawab, kesiapan dan kemandirian dalam menghadapi bencana, serta mengurangi resiko bencana dan meminimalkan korban jiwa pada sektor anak-anak dan perempuan. Yang kedua, membangun budaya sadar bencana. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa di Indonesia ini kondisi geografisnya itu sangat rawan untuk terjadi bencana karena kita berada di pertemuan 3 lempeng tektonik terbesar. Nah, dengan membangun budaya sadar bencana, ini ditempatkan sebagai momentum memperkuat budaya literasi kebencanaan dengan simulasi evakuasi, kurikulum sadar bencana, dan keterlibatan masyarakat dalam pemetaan resiko sebagai langkah konkret. Selain itu, ada juga dampak positif nih dari literasi bencana. Banyak penelitian itu menunjukkan literasi bencana sangat berpengaruh terhadap kesiapan siswa. Yang memiliki literasi bencana tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam mengenali tanda-tanda awal bencana, memahami langkah pencegahan, dan mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Literasi bencana juga berkontribusi pada pembentukan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang khususnya itu dimensi bergotong royong dan berkebinekaan global, di mana siswa belajar bekerja sama, peduli lingkungan, bertanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Jadi pendidikan kebencanaan dan literasi resiko ini juga sudah sesuai dengan profil Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, oleh karena itu lebih penting nih untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dan literasi beresiko kebencanaan di kurikulum. Dan kajiannya juga maupun jurnal sudah banyak yang dilakukan oleh teman-teman pendidikan geografi ya, setelah saya baca-baca tentang bagaimana pentingnya mitigasi bencana dan pendidikan kebencanaan dan penguatan literasi resiko kebencanaan pada siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada integrasi pendidikan kebencanaan dan literasi resiko itu sendiri dengan kurikulum Merdeka. Ternyata pemerintah sendiri ini juga sudah memiliki program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang dikenal sebagai SPAB. Pemerintah telah meluncurkan program strategis yaitu tadi program SPAB adalah upaya untuk pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan yang diatur melalui peraturan Menteri Pendidikan nomor 33 tahun 2019. Nah, tujuan SPAB sendiri meliputi peningkatan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dan menanggulangi serta mengurangi resiko bencana, di mana ini melindungi satuan pendidikan, meningkatkan kualitas sarana prasarana, dan memberikan perlindungan keselamatan pada peserta didik dan tenaga kependidikan, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan yang terdampak pada bencana. Kemudian integrasinya dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini tuh karena kita berdasarkan kurikulum Merdeka kan fokus pada proses pemahaman siswa, sehingga penguatan pendidikan kebencanaan dan literasi resiko ini tuh penting. Nah, ada juga penelitiannya bahwa kurikulum Merdeka membuka peluang besar bagi penguatan pendidikan kebencanaan melalui profil pelajar Pancasila, yang dimana itu sangat kurikulum Merdeka banget profil pelajar Pancasila. Integrasi materi kebencanaan itu dapat dilakukan melalui pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokuler. Dengan implementasi kurikulum Merdeka untuk memperkuatkan program sekolah aman melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pendidikan kebencanaan dan literasi resiko ini juga untuk kebencanaan itu bisa diintegrasikan melalui berbagai mata pelajaran seperti IPA, IPS, geografi, fisika, sejarah, bahkan bahasa Indonesia juga memiliki pendekatan untuk memperkaya pembelajaran dengan konteks yang relevan dan bermakna bagi siswa.
Nah, seperti kita tahu kan, kayak misalkan kalau IPA pastinya tentu membahas yang ada di alam, IPS bagaimana manusia berinteraksi dan bagaimana manusia ini berperilaku terhadap alam. Oke. Nah, setelah dari tadi sudah menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan kebencanaan dan resiko, literasi resiko kebencanaan. Oleh karena itu, pentingnya kita mendukung program, pentingnya mendukung dan mensosialisasikan lebih lagi program SPAB yang didukung kebijakan, pelatihan guru yang memadai, kolaborasi lintas sektor yang dapat mewujudkan visi pendidikan yang aman dan tangguh dari bencana, yang memiliki siswa memiliki kemampuan untuk survive dan memiliki pemahaman terhadap bencana. Sekian dari saya, Putri Ardianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.